Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam akhir zaman, waktunya terus untuk berjaga-jaga. Pagi ini saya ingin berbagi sharing firman Tuhan. Firman ini saya beri judul keutamaan kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, firman Tuhan berkata, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa kasih lebih utama daripada iman dan pengharapan? Bukankah iman itu penting? Dan bukankah pengharapan itu adalah bukti bahwa kita adalah orang beriman? Mengapa kasih lebih utama, lebih penting daripada iman dan pengharapan? Nah, saya bertanya kepada Tuhan dan Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara dalam hati saya menjelaskan seperti ini, bahwa banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang beriman, mereka mengaktifkan iman dan pengharapan mereka itu biasanya untuk kebutuhan dirinya, untuk keperluan dirinya. Mereka beriman akan sesuatu agar apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Begitu juga pengharapan. Sesuatu yang kita harapkan itu selalu dikaitkan dengan keinginan-keinginan kita. Nah, apakah beriman seperti itu salah? Apakah berpengharapan seperti itu salah? Tentu tidak. Namun yang menjadi keutamaan kasih dibandingkan dengan iman dan pengharapan, bahwa kita sering mengaktifkan kasih itu untuk kebutuhan orang lain, untuk keperluan orang lain. Sebagai contoh, kita mengaplikan kasih salah satunya adalah untuk mengampuni seseorang, memaafkan kesalahan seseorang. Itu bukan untuk kita, tapi untuk keselamatan dirinya, agar dia diampuni, agar dia terbebas dari dosa dan kesalahannya. Contoh lain dari sebuah kasih adalah ketika kita memberi kepada seseorang, memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi perhatian, memberi sejumlah uang, itu adalah kasih. Kasih ini kita aktifkan untuk keperluan orang lain, bukan untuk kebutuhan kita. Makanya Tuhan berkata dalam firman-Nya, dari ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, yang lebih utama adalah kasih. Dan di akhir zaman ini, firman Tuhan berkata bahwa kebanyakan orang kasihnya sudah menjadi dingin. Ya, orang sudah kehilangan kasihnya. Orang mulai mencintai dirinya sendiri. Apakah kita hari ini juga salah satu orang-orang terbilang dari orang-orang seperti itu yang sudah kehilangan kasih? Belum bisa mengampuni sampai hari ini. Masih mengingat-ingat kesalahan orang. Saudara harus ketahui, kasih lebih utama daripada iman. Mungkin kau berkata, Pak, tunggu iman saya kuat dulu, baru saya bisa mengampuni seseorang. Tunggu dulu ya sampai iman saya bertumbuh, baru saya bisa memaafkan dia. Saudara harus mengerti firman Tuhan ini. Di dalam 1 Korintus 13 di ayat yang pertama sampai ayat ketiga dikatakan begini. Sekalipun saudara dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, sekalipun saudara bisa berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, tetapi jika saudara tidak mempunyai kasih, saudara sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun saudara mempunyai karunia untuk bernubuat, sekalipun saudara mengetahui segala rahasia, sekalipun saudara memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun saudara memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Perhatikan ini, mempunyai iman yang besar, yang mampu memindahkan gunung. Firman Tuhan berkata, tetapi jika engkau tidak mempunyai kasih, saudara sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun engkau membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada dirimu, bahkan engkau menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, tetapi jika engkau tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi dirimu.
Di sini Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Adakah lebih hari-hari ini kita lebih mengutamakan kasih, mengutamakan tetap berpengharapan kepada Tuhan, mengutamakan iman dan pengharapan dibandingkan dengan kasih itu? Saudaraku ini kasih Tuhan, sebesar apapun imanmu hari ini, jika engkau tidak hidup dalam kasih, jika engkau tidak memiliki kasih, jika engkau tidak mampu mempraktekkan kasih, itu tidak ada gunanya bagimu. Tuhan jelas mengatakan dalam Matius 22 ayat 35 dan sampai ayat yang ke-40 demikian. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, datang bertanya untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Nah, ini sebuah pertanyaan yang menjebak, bukan keinginan untuk belajar dari Tuhan. Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi Tuhan bukan berbicara tentang iman, Tuhan bukan berbicara tentang pengharapan. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang yang hidup dalam kasih, orang yang mengasihi sesamanya manusia adalah orang-orang yang telah menghidupi seluruh firman Tuhan, seluruh kitab para nabi dalam kehidupannya. Makanya disebut bahwa kasih lebih utama daripada iman. Orang-orang beriman belum tentu mampu bisa menghidupi seluruh kegenapan hukum Taurat. Orang-orang yang punya pengharapan kepada Tuhan belum tentu mau menghidupi seluruh firman Tuhan yang didengarnya. Tetapi orang yang hidup dalam kasih, firman Tuhan berkata, dia sedang menghidupi seluruh firman Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudaraku, jangan kau berpuas diri jika engkau mampu memindahkan gunung. Jangan kau berbangga diri jika engkau bisa mengusir setan-setan demi nama Tuhan, tapi engkau terus hidup dalam kepahitan, engkau hidup tanpa pengampunan, Tuhan tidak berkenan atas hidupmu. Hari ini, hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Genapi nas firman Tuhan ini. Hiduplah dalam kasih. Karena di antara iman, pengharapan dan kasih, yang lebih penting dari semua ini adalah kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Tetap berjaga-jaga. Tuhan sebentar lagi akan datang. Tuhan Yesus memberkati.